Hidup adalah sesuatu yang besar dan tidak akan pernah cukup jika kita terus merasa kecil. Kutipan yang selalu terpatri dalam benak saya memantik semangat dalam diri saya untuk terus mencoba hal baru dan menjadi pribadi yang berkembang. Lahir di Kota Malang pada 26 Juni 2005, diberikan nama lengkap Nurkolis Hakim oleh kedua orang tua saya dengan harapan agar dapat menebarkan cahaya serta kebermanfaatan bagi sekitar. Nama adalah doa, dan saya membawa doa tersebut dalam setiap aktivitas yang saya kerjakan. Dengan mengikuti beragam kegiatan sosial sedari duduk di sekolah desa. Dan inilah my journey record. Pada tahun 2014, saya mengikuti kepramukaan alam dengan nama kegiatan East Java Scout Challenge, dan di tahun berikutnya kembali tergabung dalam Indonesian Scout Challenge. Beranjak ke jenjang yang lebih tinggi, meneruskan pendidikan di SMPN 1 Malang. Di SMP, saya bergabung ke dalam organisasi siswa intrasekolah dan diberikan amanah untuk mengemban jabatan sebagai ketua OSIS. Saat menjadi ketua OSIS, saya mencetuskan beberapa inovasi program dan ikut andil besar dalam perkembangan SMP saya. Tidak berhenti di situ. Pada tahun yang sama, saya juga tergabung ke dalam organisasi peduli iklim kerjasama antara Indonesia-Jerman yang dinaungi oleh pihak GIZ bernama Gen Salim. Saya menjadi ketua divisi film pendek dan proyek ini dinobatkan sebagai 5 proyek terbaik Gen Salim Malang. Dan dari sinilah, titik awal perjalanan masa putih abu-abu saya dimulai. Diawali dengan pandemi yang mengharuskan para pelajar melakukan pembelajaran dari rumah, memunculkan banyak pro dan kontra. Berada di rumah saja selama kurun waktu yang belum diketahui, kala itu membuat saya suntuk dan mencoba mencari kesibukan. Hingga terlintas pikiran untuk mewujudkan salah satu mimpi kolis kecil di sekolah dasar dahulu, yakni menerbitkan sebuah buku. Tahun 2020 seolah menjadi lembaran baru bagi saya. Di tengah kesulitan, saya berhasil menemukan potensi dan kegemaran baru. Untuk mengasah kapabilitas saya memberanikan diri mengikuti beragam perlombaan menulis. Hingga saat ini, di tahun 2022, karya saya telah dimuat dalam 12 buah buku antologi cerpen bersama. Sebuah pencapaian yang tidak pernah saya lupakan, di tahun 2022, saya berhasil menerbitkan 2 karya solo saya. Buku pertama dalam bentuk antologi cerpen karya saya sendiri dengan judul Menjamah, Balada Tirta Amarta. Kemudian, buku kedua saya yang berbentuk novel mengambil judul Semenanjung Renjana di Tanah Islam Penuh Makna, dinobatkan sebagai karya cerita Islam terbaik keempat tingkat Jawa Timur. Dalam novel ini saya ingin menyampaikan bahwa terkadang dalam hidup rute yang salah akan tetap membawa kita ke tempat yang benar. Hanya saja harus melewati jalan yang lebih panjang agar kita dapat memperoleh pelajaran lebih dari perjalanan tersebut. Sama halnya dengan perjalanan menulis yang telah saya lalui, jika saja setiap kali kala saya memutuskan berhenti menulis, maka saya tidak akan sampai di titik di mana saya berhasil meraih banyak prestasi dalam kepenulisan. Beberapa di antaranya yakni juara 1 lomba cerpen STIE Mamuju, juara 1 lomba cerpen penerbit, juara 1 lomba cerpen Kognito Sekolah Tinggi PPM, juara 1 lomba cerpen FLW, juara 1 lomba novel cerita Islami Kota Malang 2021, juara 1 lomba cerita mini 2021 oleh Elunar Publisher, juara 2 lomba cerpen Kreatori, juara 2 lomba cerpen Hima 1 KEBKH, juara 2 lomba cerpen Kopan Studio, juara 3 lomba cerpen Kultur Fest UI, juara harapan 1 lomba cerita Islami MGMP PAI 2020, juara harapan 1 lomba novel cerita Islam Jawa Timur 2021, juara harapan 2 lomba cerpen Festival Sastra UGM, top 10 lomba cerpen Ujung Destinasi. Melalui kiprah saya di dunia kepenulisan, dalam beberapa kesempatan saya ditunjuk untuk mengisi webinar dan talk show seputar kepenulisan. Pada bulan Desember 2021, saya menjadi salah satu narasumber utama dalam acara Novel Academy Batch 4 yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Di awal tahun 2022, saya diundang sebagai narasumber dalam salah satu episode siaran radio RRI. Kemudian pada 28 Mei 2022, saya menjadi narasumber dari acara Lemon Sore Batch 27 yang dinaungi oleh GPMB Nasional dan didukung oleh Perpusnas. Pada 27 September 2022,
Sebagai pegiat literasi dari Kota Malang, saya diamanahi menjadi moderator dalam acara BIMTEK PBL Ceris yang dihadiri oleh Bapak Dr. Andes Sutiaji, Wali Kota Malang. Duduk di SMA N1 Malang membuat saya merasakan banyak hal baru. Di tahun 2022, saya menyandang gelar sebagai winner Putra Mitra Kasatata 2022. Sebuah pencapaian akan terasa apabila dapat membawa manfaat bagi orang sekitar kita. Dedikasi yang saya berikan untuk teman-teman di SMA N1 Malang melalui program Gelis Merdeka dicetuskan oleh beberapa pihak di Semansa yang dilatar belakangi salah satunya oleh saya. Kami mengajak warga sekolah menulis karya untuk difasilitasi terbit ber-ISBN dalam bentuk antologi bersama maupun karya solo. Dari program ini telah lahir lebih dari 30 buku karya siswa maupun guru yang dirilis pada acara panen karya bertepatan dengan HUT Semansa ke-72. Tidak berhenti di situ, program ini akan terus berlanjut untuk menjawab kasus Indonesia darurat buku. Di Semansa, saya membagikan wawasan dalam pelatihan menulis berbentuk seminar pada beberapa kesempatan, bekerja sama dengan ekstrakurikuler literasi yang bernama Mitreka Baca. Kemudian juga sempat dilibatkan dalam asistensi mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada submateri kepenulisan teks cerita. SMA Negeri 1 Malang menempati 10 besar SMA terbaik di Jawa Timur dan menjadi SMA dengan program bahasa terbaik di Kota Malang. Semansa telah menjalin kerjasama dengan berbagai institut berskala internasional dalam bahasa asing, antara lain Goethe Institut Pasch untuk bahasa Jerman, Japan Foundation Nihongo Partners untuk bahasa Jepang, Institut Franchise Delft untuk bahasa Prancis, serta AFS Interculture Program. Berbicara soal menebar kebermanfaatan, tahun 2021 saya bersama 4 teman saya mencetuskan sebuah komunitas bernama disabat.id, Disabilitas Sahabat Indonesia. Merupakan komunitas non-profit dengan tujuan membantu meningkatkan kualitas dan kepedulian penyandang disabilitas terhadap kesehatan mental. Komunitas yang menempatkan saya sebagai leader ini berhasil dinobatkan sebagai Campaign Project Rise After Pandemic terbaik kedua dalam ajang Pitching Project 2021 oleh Sekolah.mu. Hingga saat ini, kami telah menaungi kurang lebih 100 anggota dan bermitra dengan 4 praktisi psikologi. 17 tahun besar di Kota Malang membuat saya tak henti-hentinya bersyukur menjadi arek ngalam. Kota Malang dikenal sebagai kota pelajar dengan banyaknya universitas ternama yang bertempat di kota ini, mengundang banyak mahasiswa pendatang untuk menjadikan Malang sebagai tempat menimba ilmu. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk turut melestarikan budaya yang kita miliki. Kecintaan saya terhadap budaya Indonesia tanpa kecuali budaya Jawa Timur berhasil melahirkan sebuah karya cerita pendek yang telah dimuat dalam situs literasi digital berjudul Pamali Gadis dengan Jas Hujan Merah. Karya ini menonjolkan tradisi masyarakat Jawa yang acap kali masih kental dengan pamali atau pantangan yang harus dihindari, serta menyisipkan kebudayaan Jawa Timur yang tepatnya menjadi budaya khas Kota Malang, yakni bahasa walian. Halo Ger. Halo. Piye kabare? Alhamdulillah Sam. Kane tenan sekolah nih? Setuju. Kita gak gede tenan. Bahasa walian atau Osot Kiwalan Malang dicetuskan oleh Ebe Suyudi Raharno yang merupakan salah satu tokoh dalam gerilya rakyat kota atau GRK. Bahasa yang awalnya sebagai perantara antara sesama pejuang Kota Malang untuk menjamin efektivitas dan kerahasiaan komunikasi, kini menjadi bagian dari bahasa pergaulan dan menjamur di masyarakat Kota Malang. Tahun 2022, saya tergabung menjadi salah satu Grand Finalist Duta Budaya Kota Malang 2022. Urip iku urup. Samu barang becik punika gampil menawi sampun ditindakaken. Langkung aurat menawi dereng ditindakaken. Setidaknya dalam satu hari, hidup kita berkembang walau 1%. And I'm Nurkolis Hakim. I'm ready to be part of Duta Pelajar Jawa Timur 2022.